Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang kedua akan membahas peluang kejadian saling lepas, di mana di sini ada suatu kejadian A dan suatu kejadian B dan dikurangi dengan suatu peluang kejadian A irisan dari B. Jadi kalau ada antara A dan B itu kalau ada yang sama berarti menggunakan kejadian saling lepas. Kita ke contoh soal yang pertama. Di sini ada sebuah dadu dilemparkan sekali ke atas. Jika A kejadian muncul angka genap dan B muncul angka prima, tentukan peluang muncul A atau B. Nah, di sini berarti peluang kejadian dadu itu NS itu jumlahnya 6. Ya. Dimana peluang kejadian genap itu angka genap itu angka berapa saja? 2, 4, dan 6. Dan prima berapa? Prima 2, 3, dan 5. Ya, berarti di sini NA banyaknya kejadian A-nya berapa? 1, 2, 3. Di sini banyaknya kejadian B-nya 1, 2, 3, berarti 3. Nah, lihat di sini. Antara kejadian A dan kejadian B di sini ada yang sama tidak? Ada ya. Angka berapa yang sama? A irisan dari B. Di mana A irisan dari B itu kejadian A dan B itu ada yang sama tidak angkanya? Ada. Angka berapa? Angka 2. Nah, berarti ada yang sama dari banyaknya kejadian A irisan dari B itu berapa? 1. Karena di sini 2. Ya. Nah, kemudian berarti tinggal masukkan aja. Berarti peluang kejadian A gabungan dari B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B kurangi peluang kejadian A irisan dari B. Berarti peluang kejadian A-nya berapa? Ya, peluang kejadian A-nya itu NA dibagi NS. Ya. Dimana NA-nya itu berapa? 3. NS-nya berapa? NS-nya 6. Karena sebuah dadu. Berarti banyaknya NS-nya ada 6. Berarti 3/6. Nah, sekarang peluang kejadian B. Berarti banyaknya kejadian B dibagi dengan NS. Berapa NB-nya? Ya, NB-nya 3/NS-nya 6. Berarti ditambah 3/6. Dikurangi. Di sini banyak kejadian A irisan dari B. Berapa? Ada 1. NS-nya berapa? Ya, NS-nya 6. Ya. Langsung aja dikurangi. Berarti 3 ditambah 3, 6. 6 dikurangi 1, 5. Penyebutnya sama, berarti tinggal pembilangnya saja yang dijumlahkan dan dikurangi. Berarti 5/6. Ya, berarti 3 tambah 3 kan 6. 6 dikurangi 1, 5. Di sini penyebutnya 6, berarti 5/6. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Oke. Untuk yang nomor B, di mana di sini ada 100 siswa, berarti NS-nya 100. Di mana 30 siswa menggemari sepak bola. Berarti kalau menggemari sepak bola, berarti di sana NA-nya 30. Ya. Terus 20 siswa menggemari tenis meja, berarti NB-nya 20. Dan 10 siswa menggemari keduanya, berarti NA irisan dari B. Berapa? 10. Ya. Peluang kejadian itu gimana rumusnya? Peluang kejadian itu peluang kejadian A, NA dibagi NS. Di mana NA-nya berapa? NA-nya 30, NS-nya 100. Oke. Sekarang peluang kejadian B. Berapa? Berarti NB dibagi NS. Banyaknya kejadian B 20 ya, per NS-nya 100. Nah, ini juga sama, berarti peluang kejadian A irisan dari B, berarti banyaknya kejadian A irisan B dibagi dengan banyaknya keseluruhan ya. Berapa? 10/100. Masukkan aja ke rumus. Gimana rumusnya? Ya, berarti
peluang kejadian A gabungan dari B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan dari B. Oke, langsung aja, berarti peluang kejadian A nya berapa? Ya, berarti 30/100 ditambah 20/100 dikurangi 10/100. Lihat, penyebutnya sama ya, berarti pembilangnya 30 ditambah 20, 50. 50 dikurangi 10, berarti 40/100. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke C. Ya. Untuk yang C, lihat di sana. Untuk yang C, sebuah kotak terdapat 10 lembar kartu yang sama. Terus diberi nomor 1 sampai dengan 10. Jika diambil selembar kartu, berapa peluang terambilnya kartu bernomor ganjil atau prima? Nah, di sini berarti NS-nya itu berarti 10 ya. Karena terdapat 10 lembar kartu. Ya, dari 1 sampai dengan 10, berarti di sini yang pertama diambil kejadian A-nya itu diambil bernomor ganjil. Dari 1 sampai dengan 10, nomor ganjil itu angka berapa saja? Berarti 1, 3, 5, 7, dan 9. Berarti NA-nya berapa? Banyaknya kejadian A. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Nah, peluang kejadian A-nya? Ya, mana NA dibagi dengan NS. NA-nya berapa? 5. NS-nya berapa? 10. Oke. Sekarang untuk kejadian B. Kejadian B itu bernomor prima. Dari 1 sampai dengan 10, nomor prima itu angka berapa saja? Angka 2, 3, 5, dan 7. Ya, berarti NB-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, berarti peluang kejadian B berapa? NA dibagi dengan NS. NA-nya berapa? 4. Ya, NB, sorry. Banyaknya kejadian B dibagi dengan NS. Kejadian B-nya berapa? 4. Per NS-nya berapa? 10. Oke. Nah, berarti langsung aja. Berarti peluang kejadian A gabungan dari B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan dari B. Langsung aja, peluang kejadian A-nya berapa? 5/10. Dari mana sih 5/10? Dari banyaknya anggota bilangan ganjil. Anggota bilangan ganjil itu angka berapa saja? 1, 3, 5, 7, dan 9. NS-nya itu 10 dari mana? Dari 10 lembar kartu. Oke. Nah, ditambah peluang kejadian B dari mana? 4. Dari banyaknya kejadian B. Kejadian B itu yang ditanyakannya yang nomor prima. Angka berapa nomor prima saja? 2, 3, 5, dan 7. Itu anggota bilangan prima. Ada berapa banyaknya kejadian B? Ada 1, 2, 3, dan 4. Gitu. Di sini berarti 4/10. Berarti di sini 4/10 dikurangi. Nah, di sini ada yang sama antara kejadian A dan kejadian B? Ada ya. Angka berapa saja? Oke. Di sini A irisan dari B. Angka berapa saja? Angka 3, angka 5, angka 7. Ya. Berarti 3, 5, dan 7. Oke. Berarti banyaknya kejadian A irisan dari B ada berapa? Ada 3. 1, 2, dan 3. Ya. Berarti peluang kejadian A irisan dari B itu berapa? Ya, berarti 3. Karena banyaknya kejadian A irisan dari B itu 3. Per NS-nya berapa? 10. Berarti di sini 3/10. Berarti 5 ditambah 4, 9. 9 dikurangi 3, 6/10. Oke. Sederhanakan, dibagi berapa? Dibagi 2. 6 dibagi 2, 3, 10 dibagi 2, 5. Nah, sampai sini ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut untuk yang D.
Untuk yang D, perbedaannya apa antara yang pertama dengan yang selanjutnya? Nah, perbedaannya, kalau yang ini itu ada yang sama antara kejadian A dan kejadian B, ada irisannya. Tetapi kalau yang ini tidak ada yang sama antara peluang kejadian A dan peluang kejadian B-nya. Jadi tidak ada irisannya. Jadi irisannya itu 0 ya, atau himpunan kosong. Nah, di sini kita untuk yang D, di mana yang D itu gimana rumusnya? Nah, ada soalnya. Dalam sebuah kotak terdapat 6 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Nah, berarti di sini tentukan peluang terambilnya kelereng merah atau biru pada pengambilan sebuah kelereng dari kotak tersebut. Berarti di sini Na-nya berapa? Ya, Na-nya itu 6. Dari mana? Dari kelereng merah. Per Ns-nya itu dari mana? Dari 6 ditambah 4. Berapa? 10. Terus di sini NB-nya, peluang kejadian A-nya, ini peluang kejadian B. Nah, peluang kejadian B-nya berarti di sini biru. Birunya 4. Per jumlahkan antara 6 kelereng merah dan 4 kelereng biru, berarti 10. Kan di sini NS-nya itu 10. Dari mana? Dari 6 kelereng merah ditambah 4 kelereng biru. Oke. Langsung aja, berarti peluang kejadian A gabungan dari B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Berarti 6/10 ditambah 4/10. Lihat di sini. Antara kelereng merah dan kelereng biru itu tidak ada yang sama ya. Ya, tidak ada irisan. Berarti langsung aja 6 ditambah 4, 10 per 10. 10/10 itu berapa? 1. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut untuk selanjutnya. Oke, sekarang untuk yang E. Di sana ada 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Berapa peluang munculnya jumlah mata dadu? 5 atau 10. Lihat di sini. Ada 2 buah dadu. Kalau 2 buah dadu berarti NS-nya itu berapa? 36. Nah, di sini ada kejadian A, di mana kejadian A-nya itu berjumlah mata dadu 5. Sekarang mata dadu 5 itu dimulai dari apa saja? 1 dan 4. Lihat, 1 ditambah 4, 5. Terus 2 dan 3, 5 juga kan? Terus 3 dan 2. Terus 4 dan 1. Ya, karena dijumlahkan 1 dan 4, 5. 2 dan 3 ditambah 2 dan 3 kan 5. 3 ditambah 2, 5. 4 ditambah 1, 5. Jadi 2 buah dadu yang berjumlah 5 itu ada Na-nya berapa? Banyaknya kejadian A 1, 2, 3, dan 4. Ya. Berarti peluang kejadian A di mana Na dibagi Ns. Na-nya berapa? Ya, Na-nya 4 per Ns-nya berapa? Ns-nya 36. Ya. Kemudian di sini untuk yang B, di mana berjumlah mata dadu 10. Mata dadu 10 berarti dimulai dari kalau 5 dengan 5. Ya. Terus 4 dengan 6 ya. 10 terus 6 dengan 4. Kalau 3 sama 7 bisa tidak? Tidak. Kenapa? Karena mata dadu itu dari 1 sampai dengan 6. Ya. Berarti di sini banyaknya kejadian B ada berapa? 1, 2, dan 3. Berarti peluang kejadian B di mana NB dibagi dengan NS. NB-nya berapa? NB-nya 3 per NS-nya berapa? NS-nya 36. Lihat di sini. Antara kejadian A dan kejadian B ada yang sama tidak? Antara ini dengan yang ini ada yang sama nggak angkanya? Tidak ya. Nah, berarti menggunakan yang ini. Karena tidak ada irisannya. Berarti peluang kejadian A gabungan dari B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B.
Ya, berarti sama dengan 4/36 ditambah 3/36 berapa? Ya, 7/36. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, ke materi selanjutnya.